Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Dwi Endang Mutiara. Saya adalah Sales Engineer dari PT Genet Infomedia yang akan menjadi host dalam acara webinar ini. Kembali lagi hari ini bersama kami dalam kegiatan webinar PT Genet Infomedia yang mana pada materi ini topiknya adalah Mastering Drone Data with Global Maple Pro. Semoga materi ini nantinya akan dapat memberikan insight baru bagi para kebutuhan Bapak Ibu serta memberikan jawaban bagi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, webinar ini nantinya akan berlangsung selama 1,5 jam dan selama 1,5 jam ini kami harapkan dapat memberikan informasi tentang mastering drone data with Global Mapper Pro. Dan pada webinar ini bersama dengan kita selaku pembicara kita di sini adalah Bapak Lukman. Beliau adalah remote sensing team leader yang sudah ahli pada bidangnya. Ya, selamat pagi Bapak Lukman. Selamat pagi, Nanda. Oke. Selanjutnya, sebelum acara webinar ini dimulai, mari kita saksikan video safety induction berikut ini. Selamat bergabung pada kegiatan daring hari ini. Sebelum memulai kegiatan, sesuai dengan prosedur keselamatan kerja, mari kita memperhatikan safety induction dalam kegiatan daring agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal berikut. Kenakan masker dan jaga jarak. Apabila kegiatan daring dilakukan bersama-sama dalam satu ruangan, maka kenakan masker dan saling menjaga jarak. Posisi duduk. Pastikan posisi duduk secara ergonomis. Di antaranya, pilih kursi sandaran punggung. Duduk tegak tidak membungkuk. Sudut siku rata dengan keyboard dan tidak menggantung. Leher tidak menunduk. Pencahayaan. Atur pencahayaan pada perangkat dan jarak monitor agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Koneksi internet. Pastikan koneksi internet, Wi-Fi atau paket data dalam keadaan stabil. Kebisingan. Gunakan earphone untuk meredam kebisingan dengan volume yang wajar. Pastikan handphone dalam keadaan silent agar tidak mengganggu. Bahaya elektrikal. Perhatikan bahaya bersumber dari kabel charger, saklar, kabel dari perangkat. Gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau 6 meter dan istirahat selama 20 detik. Peregangan. Peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. Kenali tanda bahaya. Pastikan Anda mengenali suara tanda alarm bahaya di sekitar. Jika terjadi kondisi bahaya, segera evakuasi diri Anda segera ke titik kumpul atau master point di sekitar lokasi Anda. Ikuti panduan tim tanggap darurat yang sedang bertugas. Hindari aktivitas berbahaya. Hindari aktivitas berbahaya seperti mengemudi di saat rapat daring. Konsultasi ke dokter. Apabila mengalami rasa tidak nyaman pada anggota tubuh setelah kegiatan daring, segera konsultasikan ke dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Maka mari tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Baiklah, itu tadi adalah video safety induction kami dan untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan sekilas mengenai profil company dari perusahaan kami secara singkat. Kami merupakan Genet Infomedia, perusahaan yang bergerak di bidang GIS Solution yang menawarkan berbagai solusi seperti software, hardware, training, database, dan pengembangan aplikasi berbasis GIS, professional service, serta survei dan mapping. Selain itu, kami juga merupakan authorized partner dari beberapa software GIS seperti ArcGIS, Global Mapper, Avenza, New Century, DataIS, dan beberapa software lainnya.
Jadi apabila Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua memiliki kebutuhan software atau solusi geospasial, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami dan atau bisa mengunjungi website kami di www.geonet.co.id. Baik, sebelum dimulai dan agar suasana kondusif, saya mohon izin untuk menggunakan fitur mute agar suara pemateri terdengar jelas dan bebas dari noise. Lalu kemudian setelah akhir materi ini juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di fitur chat box. Dan sebagai informasi juga, kami sampaikan bahwa di akhir sesi Q&A akan ada sesi pengisian kuesioner untuk data kami. Baiklah, jika sudah cukup jelas, saya akan serahkan kepada pemateri untuk memulai. Silakan Bapak Lukman, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nanda atas kesempatan yang sudah diberikan. Izin share screen dulu ya. Mbak Nanda, apa sudah terlihat di layar? Baik, terima kasih. Ya, sudah Pak. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang ya di webinar bersama dengan Geonet ya, dengan tema Mastering Drone Data with Global Mapper Pro. Jadi memang untuk pada pagi hari ini kami akan menjelaskan lebih detail mungkin ya terkait kemampuan dari Global Mapper Pro khususnya untuk pengolahan data drone gitu ya. Untuk agenda pada pagi hari ini kurang lebih nanti seperti yang ada di layar, itu ada introduction, terus pengenalan pixel to points, lalu nanti ada sedikit demo, dan yang terakhir adalah Q&A. Jadi Global Mapper gitu ya, mungkin sudah ada yang tahu gitu, software tersebut adalah software GIS yang memang untuk saat ini memiliki dua tipe ya. Yang pertama adalah tipe standar dan Global Mapper Standard, dan yang kedua adalah tipe Pro ya, Global Mapper Pro. Dan untuk pengolahan data drone itu masuk ke dalam Global Mapper Pro ya. Jadi untuk yang standar itu tidak ada kemampuannya, cuman yang Global Mapper Pro dibekali untuk pengolahan data drone dan LiDAR. Untuk lisensinya di Global Mapper ini ada 4, ada single user not lock, single user floating, network, dan USB dongle. Dan terkait lisensi ini mungkin Bapak dan Ibu bisa lebih detail ya, hubungi sales tim kami yaitu di sales@geonet.co.id. Baik, ini Pixel 2 Points ya. Jadi di Global Mapper, Pixel 2 Points ini adalah tools yang digunakan untuk mengolah data drone ya. Jadi namanya itu Pixel 2 Points. Jadi Pixel 2 Points adalah tools yang digunakan untuk mengolah foto yang yang beroverlap sehingga menghasilkan 3D point cloud gitu ya, dan juga menghasilkan image gitu ya yang bisa kita lihat secara 3 dimensi. Pixel 2 Points ini kurang lebih memiliki beberapa kemampuan yang bisa ditonjolkan gitu ya. Yang pertama dari segi input, Pixel 2 Points ini bisa memasukkan atau memproses ribuan data drone ya dalam sekali proses gitu. Dan yang kedua one click proses, jadi user yang menggunakan Pixel 2 Points ini akan diberikan interface gitu, yang simple sehingga nanti user itu akan dipermudah gitu ya dalam melakukan prosesnya. Yang ketiga adalah output ya, output dari penggunaan Pixel 2 Points ini menghasilkan yang pertama point cloud,
yang kedua ortho image, dan yang ketiga mesh atau 3D model ya. Mungkin yang sudah menggunakan software terkait pengolahan data drone sudah familiar ya. Dan yang keempat data integration, jadi hasil dari point cloud ya yang sudah dihasilkan itu bisa diproses kembali sehingga menjadi data turunan, menjadi data digital terrain model atau dikenal sebagai DTM. Nah, yang terakhir adalah best solution-nya. Jadi Pixel 2 Points ini bisa menjadi solusi bagi mungkin solusi alternatif ya bagi yang sering menggunakan drone atau mengolah data drone untuk dijadikan software alternatif pengolahan data drone untuk yang menghasilkan resolusi image yang tinggi gitu ya. Ya ini sedikit tampilan, kurang lebih tampilan dari Pixel 2 Points di Global Mapper seperti apa. Nanti akan saya demokan gitu ya, kurang lebih. Baik, mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk mendemokan gitu ya, apa itu Pixel 2 Points di Global Mapper. Dan ya. Pak Nanda, apa sudah terlihat di layar share screen? Ya, sudah Pak. Baik, jadi ini adalah tampilan dari Global Mapper Pro. Jadi Bapak dan Ibu yang menggunakan Global Mapper Pro pasti tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk versinya adalah versi 26 ya, yang terbaru. Jadi untuk Pixel 2 Points ini dilambangkan sebagai lambang drone ya. Dia masuk ke dalam tools LiDAR gitu ya. Jadi memang masih masuk ke dalam tools LiDAR, cuman khusus untuk mengolah data-data image gitu ya, menjadi point cloud. Nah, ketika kita mengklik si Pixel 2 Points ini nanti akan dihadapi dengan dua pilihan ya, menggunakan use wizard atau use main windows. Nah, perbedaannya kalau yang wizard ini untuk secara simpelnya itu nanti si user akan memilih output mana aja yang mau dihasilkan gitu ya. Sedangkan yang use main windows ini digunakan untuk secara keseluruhan, biasanya untuk yang sudah mengerti, paham untuk terkait parameternya gitu ya. Nah, bisa menggunakan use main windows. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menggunakan yang wizard gitu ya. Jadi ketika kita mengklik yang wizard nanti akan diarahkan ya seperti project name gitu ya, dan foldernya mau disimpan di mana, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sudah diisi terkait project gitu ya, setup projectnya, lalu kita klik next, nanti akan ada namanya initial setup. Di sini user harus memasukkan data foto drone-nya yang sudah dimiliki gitu ya. Di sini saya menggunakan foto drone untuk pengolahan. Ini saya menggunakan folder ya. Jadi mengambil data fotonya itu bisa satu-satu add image files atau berdasarkan foldernya saja, atau nanti ketika si fotonya sudah dimasukkan ke dalam software tinggal di add loaded picture points. Di sini nanti ada keterangan image datum gitu ya, terkait sistem koordinatnya dan juga kamera yang digunakan. Nah, nanti di sini kalau misalnya settingannya ada yang ingin diubah bisa digunakan manage kamera, nanti tinggal dicari aja. Ini Sony DSC, nanti tinggal dicari, terus bisa diedit gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk jumlah fotonya nanti bisa terlihat di bawah gitu ya, ada image 192 loaded gitu ya, dan ini semua tercek ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dihilangkan tinggal di checklist dicentangnya dihilangin gitu. Kalau sudah tinggal di next, nanti di sini akan ada namanya select project type ya, yang saya sudah bilang. Jadi user bisa memilih satu output mana yang ingin dihasilkan gitu ya, ortho image kah, 3D point cloud, 3D model, quick ortho image atau quick 3D model. Nah, yang pada kesempatan ini saya mencoba untuk yang quick ortho image ya. Jadi nanti di sini akan kelihatan
maksud dari quick auto image itu apa, diberikan penjelasan, terus nanti quality-nya nanti akan dikasih tahu sampai mana gitu ya, karena ini adalah quick, jadi nanti si software akan mencoba memberikan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Kalau seandainya kita pilih yang auto image, nanti dia akan mentok ke high gitu ya. Dan di sini terkait processing speed-nya, kalau dia misalnya slow berarti memang dia lambat karena memang kualitas yang akan dihasilkan adalah yang high gitu ya. Nah, saya akan menggunakan yang quick auto image sehingga nanti prosesnya lebih cepat, cuman kualitasnya yang tidak terlalu high gitu ya. Kalau sudah tinggal di next, di sini nanti ada additional output ya. Jadi selain auto image, misal Bapak dan Ibu ingin menggunakan menghasilkan DSM gitu ya, ini bisa dicentang, nanti tinggal dipilih berapa sih resolusinya gitu kurang lebih. Ini juga konturnya bisa dicentang, terus point cloud-nya juga mau dipilih, mau yang sparse atau yang dense. Kalau sparse dia berarti point cloud-nya sudah di filter gitu ya, jadi nggak terlalu padat ya. Kalau yang dense berarti nanti akan dihasilkan point cloud yang padat. Dan kurang lebih ini bisa disimpan sebagai template, jadi nanti ketika settingan ini sudah fix gitu ya, nanti si user bisa meload ya atau mengambil lagi settingannya sehingga nanti bisa mempercepat waktu gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal di run, nanti si global mapper akan memproses gitu ya. Nah, prosesnya ini nanti tergantung dari spesifikasi dari laptop yang digunakan dan juga jumlah foto serta kualitas yang mau dihasilkan ya. Kalau ini kualitasnya kualitas yang sedang, sehingga nanti hasilnya nggak terlalu begitu, secara kualitas tidak terlalu high, cuman memberikan speed yang cukup cepat pengolahannya. Ya, kalau sudah nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, nanti akan ada semacam laporan gitu ya, detail lognya nanti akan tersimpan ke dalam txt ya, nanti bisa dilihat di folder ketika Bapak dan Ibu menyimpan di mana tempat pengolahannya, terus nanti akan diberikan semacam pemberitahuan gitu ya, berapa feed errornya dan segala macam. Nah, ini adalah hasil dari pengolahannya quick auto image gitu ya di Google Mapper Pro menggunakan pixel to points. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau untuk yang kedua mungkin saya akan memberitahu yang yang versi non wizardnya ya. Jadi untuk yang non wizardnya nanti ini menggunakan main Windows gitu ya. Jadi di sini sama seperti yang wizard ya, tampilan wizard, cuman dia lebih banyak aja sih parameternya, settingannya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini saya mencoba menampilkan fotonya ya. Nah, jadi nanti di sini user bisa lebih banyak leluasa gitu ya, point cloud yang mau dihasilkan gitu ya, terus auto image-nya tinggal disimpan di mana, terus juga 3D mesh-nya dan segala macam. Terus nanti di sini ada reduce image size, jadi kalau misalnya hasil yang ingin diperoleh tidak terlalu besar, dan juga ini bisa mengurangi kapasitas memori yang dibebankan kepada laptop, itu nanti bisa dikurangi gitu ya berdasarkan faktor skala. Terus nanti ada juga beberapa macam settingan. Nah, yang terakhir mungkin kalau misalnya punya ground control point, nanti bisa dicek di sini di ground control point, terus nanti tinggal dimasukkan ground control point-nya gitu kurang lebih. Ya kurang lebih seperti itu hasil dari pengolahan drone gitu ya di Global Mapper. Memang secara proses dia tidak terlalu banyak
apa ya, tidak terlalu banyak langkah gitu ya, hanya sekali klik sudah jadi gitu ya, tinggal nanti di hasil outputnya tergantung user mau yang mana gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Lukman. Menarik sekali untuk materinya ya Pak. Baiklah, mari kita buka sesi tanya jawabnya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, bisa diinfokan lewat chat box untuk pertanyaannya. Ya, sambil kita menunggu semua pertanyaan terkumpul, saya ingin menyampaikan bahwa nanti di akhir sesi tanya jawab, kami meminta waktu kepada Bapak dan Ibu sekitar 1-2 menit untuk mengisi form kuesioner, di mana nantinya setiap saran dan masukan Bapak Ibu dapat menjadi masukan untuk kami agar Geonet bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, mungkin bisa kita mulai ya untuk sesi tanya jawabnya dari operasional Trias. Bapak Lukman, apakah ada spesifikasi rekomendasi PC untuk melakukan kegiatan pixel to point tersebut karena terlihatnya berat, Pak? Ya, bisa dibantu Pak Lukman? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Terkait spesifikasi pixel to points ya, memang dari Blue Marble-nya juga sudah memberikan spesifikasi khusus ya untuk pixel to points ini. Mungkin saya coba share screen ya. Ya, sudah terlihat. Ya, jadi ini berdasarkan dari websitenya Blue Marble ya. Jadi untuk pixel to points ini dia ada sistem requirements-nya sendiri gitu ya, terlepas dari sistem requirement yang sudah diberikan secara minimum gitu ya untuk penggunaan Global Mapper. Nah, untuk pixel to points ini karena memang dia khusus pengolahan drone, jadi memang ya kurang lebih spesifikasinya lebih besar dari penggunaan Global Mapper yang standar. Jadi seperti minimalnya itu 16 RAM, 16 GB RAM. Terus untuk prosesornya itu ya i5 dan ya kurang lebih AMD prosesor dan ya bisa dilihat ini terkait rekomendasinya ya seperti itu. Jadi memang tujuannya ini adalah memang diberikan spesifikasi ini agar nanti user saat pengolahannya dia lebih lebih lancar gitu ya dalam pengolahan data drone di Global Mapper. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Semoga untuk jawabannya bisa diterima oleh Bapak Trias. Selanjutnya dengan Bapak Dedi, maksimal foto yang bisa diolah Pak Lukman itu berapa? Kalau maksimalnya itu pengolahannya itu memang secara tidak ada tertulis gitu ya baik di websitenya ataupun di forum resminya gitu ya. Cuman kurang lebih bisa mencapai ribuan foto ya, paling 5.000 lah, 5.000 foto itu masih bisa dimasukkan ke dalam software dan juga itu masih juga korelasinya dengan spesifikasi dari laptop yang digunakan atau perangkat yang digunakan gitu. Jadi memang tidak ada batasan dalam foto yang bisa diolah. Ya, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Nina. Kalau di Global Mapper tidak ada output DEM-nya ya Pak? Atau ada proses lain untuk mendapatkan DEM? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di Global Mapper itu untuk DEM-nya ada, cuman kalau yang sebenarnya di Global Mapper ini dia menghasilkan data point cloud ya. Kalau yang langsung menghasilkan data DEM itu belum. Jadi nanti point cloud itu nantinya digunakan sebagai turunan ya, turunan
untuk pembuatan data DEM, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti hasilnya lebih lebih akurat lagi ya gitu. Dan ini DEM-nya itu nanti bisa dipilih mau yang DTM atau yang DSM gitu ya. Nah, itu nanti sesuai dengan hasil dari klasifikasi point cloud-nya, mau yang ground aja kah atau yang seluruh surface-nya dimasukkan. Itu nanti ada proses selanjutnya. Tapi untuk sekali proses itu belum ada DEM-nya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Nina. Selanjutnya dengan Bapak Galuh, untuk pengaturan titik GCP-nya seperti apa ya Pak? Agar diperoleh akurasi foto yang lebih baik. Ya Pak Lukman, bisa dibantu untuk dijawab Pak? Baik, untuk pengaturan GCP-nya mungkin di sini saya coba share screen dulu ya. Ya, jadi untuk pengaturan GCP-nya di sini memang di Global Mapper gitu ya, itu ada dua gitu ya. Yang pertama itu ada Auto plus GCP in Image gitu ya. Jadi nanti kita secara auto gitu ya. Jadi nanti si software memberikan secara otomatis gitu ya. Misal di sini saya klik autonya. Misal di sini. Nah, jadi ketika dia kita ketikkan gitu ya. Jadi nanti itu sudah dimasukkan gitu ya GCP-nya. Nah, terus kalau misalnya yang otomatis, dia nanti harus di-define dulu pakai define target, terus nanti ya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti akan ada namanya secara tampilan notif gitu ya. Apakah target ini akan secara otomatis dicari di seluruh image yang overlap gitu ya. Nanti kalau diklik yes, nanti dia akan mencari kurang lebih posisinya di titik gitu ya, titik yang dianggap sama gitu ya, atau objek yang dianggap sama di seluruh image gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nanti di sini ada di ground control points-nya itu nanti ada status gitu ya. Kalau yang confirm dia warnanya nanti seperti yang ada di layar. Kalau yang belum nanti warna merah gitu. Nah, ini juga berlaku untuk seluruh titik GCP-nya yang lain. Kurang lebih seperti itu sih untuk di Global Mapper terkait GCP-nya ya. Ya, baik Bapak Lukman. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu Galuh. Selanjutnya dengan Bapak Dedi Setiawan, adakah fungsi untuk editing apabila ada foto yang tidak bisa diolah? Ya, Bapak Lukman. Fungsi tidak bisa diolah ini seperti apa dulu ya? Karena waktu itu ada pengalaman ketika dimasukkan gitu ya fotonya, itu lokasinya nggak ada ya, maksudnya latitude longitude-nya tidak ada gitu ya.
Jadi tidak bisa diolah karena memang tidak ada posisinya. Tapi di Global Mapper dia ada namanya di sini ada load image position from external file ya. Jadi asalkan ada Excel-nya gitu ya atau data titik posisinya, lokasinya itu nanti bisa dimasukkan sehingga nanti ketika diolah itu lengkap gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang tidak bisa diolah karena hal lain, saya kurang tahu juga ya. Eh, yang saya temukan itu posisinya foto itu tidak ada koordinatnya. Nah, itu masih bisa dimasukkan secara manual menggunakan load image position ini. Jadi tinggal di select semua gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, baik Pak Lukman, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dengan Bapak Oki, perkenalkan saya Oki, izin bertanya, apakah perlu membeli modul tersendiri atau sudah terintegrasi dengan ArcGIS Pro, Pak Lukman? Baik, untuk pertanyaan ini memang ArcGIS Pro ini beda software sih Pak ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Global Mapper Pro gitu ya, itu baru apakah perlu membeli modul sendiri? Kalau dari secara license-nya untuk Global Mapper Pro ini dia merupakan sebenarnya adalah add-ons gitu ya dari Global Mapper yang standar gitu ya. Jadi untuk mendapatkan Global Mapper Pro ini user harus membeli Global Mapper standar dulu, baru nanti untuk membeli yang Pro-nya karena nanti Pro-nya itu dia berupa add-ons gitu ya, jadi tinggal dimasukkan saat pembelian. Jadi nanti Global Mapper standarnya akan berubah menjadi Global Mapper Pro. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang user harus membeli yang standarnya dulu, harus memperoleh standarnya dulu, baru nanti dikonversi ke Pro. Gitu. Kalau untuk kelebihannya ini di Global Mapper Pro ini dia dia satu software jatuhnya ya Pak. Jadi ketika user mengolah data drone itu di satu software, nanti si user tidak harus ibaratnya mengekspor ulang kembali hasilnya untuk di transfer gitu ya, transfer ke software lain. Jadi cukup satu software sehingga nanti meminimalisir adanya kesalahan gitu ya saat pengeksporan gitu atau mungkin dengan satu software ini user bisa lebih fleksibel dalam ibaratnya menganalisis data lanjutannya gitu ya dengan fitur-fitur yang ada di Global Mapper. Jadi terintegrasi gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk pertanyaan kelebihan ArcGIS Pro ini sudah disebutkan tadi ya Pak ya, Pak Lukman. Oke, terima kasih. Udah. Oke, terima kasih Pak Lukman untuk jawabannya. Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan kepada Bapak Lukman? Bisa diinfokan lewat chatroom. Ya, untuk sesi tanya jawab kita tunggu 5 menit lagi. Jika masih ada yang ingin bertanya, mohon diinfokan lewat chatroom. Ya, ini ada pertanyaan dari Galuh. Untuk model cloud-nya kan nanti akan dibuat DEM. Referensi vertikalnya apa? Dalam ellipsoid atau EGM? Ya, bisa dibantu Pak Lukman? Baik. Bentar ya.
Baik, untuk pembuatan DEM-nya itu masih menggunakan referensi vertikalnya menggunakan ellipsoid ya, gitu. Masih menggunakan ellipsoid karena dia mengambil posisi ketinggiannya itu dari GPS dari si drone gitu ya. Jadi masih menggunakan ellipsoid. Ya, baik Pak Lukman, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya kembali, kami masih menunggu di chatroom. Baik, untuk sesi pertanyaannya kita sudahi untuk saat ini. Dan mungkin selanjutnya bisa untuk mengisi form kuesioner yang akan saya informasikan lewat chatroom ini. Ya, untuk Bapak dan Ibu mohon kesediaannya untuk mengisi form yang sudah saya infokan di chatroom. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kami akan mengakhiri webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Lukman selaku pemateri webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah join. Terima kasih Bapak Lukman atas kesediaannya. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Ya, saya ingatkan kembali untuk rekaman webinar ini akan tersedia juga di YouTube Gang.media. Jika untuk yang linknya nanti akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian yang terdaftar bersamaan dengan e-sertifikat webinar ini. Jika ada pertanyaan tambahan, dapat langsung menghubungi sales officer kami di email sales@geonet.co.id atau kunjungi website kami di www.geonet.co.id. Akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar-webinar Geonet berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.